Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurullah wa la taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'nih. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Walhamdulillahi ala kulli hal. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah di waktu pagi. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini menjadi sebab kebaikan-kebaikan berikutnya dan menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala kemudian ridho kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini kajian yang simple, ringkas, karena kita akan membahas tafsir ringkas Quran surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yang mayoritas kita, saya yakin sudah banyak yang hafal minimal sampai ayat yang ke-5. Karena seringkali surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 itu dibaca dalam beberapa ritual. Entah bagi Bapak dan Ibu yang melazimi membaca Al-Maqsurat, dzikir pagi dan petang, atau kemudian yang melazimi kegiatan tahlil dan sebagainya, maka surat Al-Baqarah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima minimalnya sudah sering dibaca, bahkan mungkin dihafal. Tetapi kita pagi hari ini akan menambah 2 ayat berikutnya, 1 sampai 7, untuk kita bahas bersama, kita pahami bersama, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kita bersama untuk bisa mengamalkan dan mendakwahkannya. Taib yang pertama, kita mulai dulu dengan muqaddimah tentang suratul Baqarah. Para ulama membahas suratul Baqarah itu memiliki 2 nama. Nama yang paling populer adalah Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa? Karena ada kisah di dalam surat ini tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sekelompok Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina seperti yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 67. Kemudian yang kedua, kalau surat ini digandingkan dengan surat Ali Imran, maka ada istilah atau nama yaitu Az-Zahrawain. Az-Zahrawain itu artinya Al-Munirataini, 2 surat yang bercahaya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal syafi'an yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat bagi orang-orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawaini Al-Baqarah wa Ala Imran. Kemudian bacalah juga surat Al-Baqarah dan Ali Imran karena 2 surat ini adalah Az-Zahrawain, 2 surat yang bersinar. Jadi ada 2 nama, pertama Al-Baqarah yang paling populer dan nama yang tidak populer ketika digandingkan dengan surat Ali Imran adalah Az-Zahrawain. Kemudian yang kedua tentang fadilah atau keutamaan membaca suratul Baqarah. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca suratul Baqarah, maka setan akan lari dari rumahnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Para ulama berbeda pendapat apakah membaca suratul Baqarah
dalam sabda Nabi ini utuh dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat 286, atau cukup beberapa ayat di dalamnya itu sudah dianggap membaca suratul Baqarah. Wallahu a'lam. Para ulama berbeda pendapat, tetapi saya pribadi meyakini yang pertama. Bagusnya sih dibaca utuh sampai yang ayat terakhir, dari yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian yang kedua, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi, barang siapa yang membaca Az-Zahrawain, yaitu dua surat yang bersinar, suratul Baqarah dan surat Ali Imran, maka dua surat ini akan menjadi penaung bagi orang yang membacanya. Dan Nabi SAW pun juga mengatakan, Iqra'ul Baqarah fa inna akhdaha barokah wa tarkaha saharah khosarah. Bacalah suratul Baqarah karena mengambilnya adalah barokah dan meninggalkannya adalah kerugian. La tastati'uha al-batolah. Yang suratul Baqarah ini tidak bisa dilawan oleh para penyihir. Jadi orang-orang yang memiliki aktivitas meruqyah itu saya sarankan untuk menghafal suratul Baqarah, karena Nabi SAW memberikan informasi surat ini sangat ditakuti oleh jin, sangat ditakuti oleh setan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, suratul Baqarah itu adalah surat yang diagungkan oleh para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, kana rajul idza qara'al baqarata wa ala imrana jadda fina yakni azuma. Wa fi riwayatin yu'addu fina aziman wa fi riwayatin ukhra yu'addu fina dza sya'ni. Kami para sahabat menganggap kalau ada di antara kami yang membaca bahkan menghafal suratul Baqarah dan Ali Imran, maka dia adalah orang yang mulia, dia adalah orang yang besar. Kenapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu bisa berkata seperti ini? Karena para sahabat itu kalau baca Al-Quran bukan cuma baca, tetapi sambil diamalkan. Dia membaca suratul Baqarah dan Ali Imran, dia juga mengamalkan suratul Baqarah dan surah Ali Imran. Sehingga barang siapa di antara mereka bisa membaca dan menghafalkan dua surat ini, dianggap sebagai orang yang agung, orang yang besar di kalangan mereka. Ini beberapa keutamaan yang terdapat dalam suratul Baqarah, meskipun sebenarnya masih ada keutamaan-keutamaan yang lain. Tapi sekarang kita akan bahas makna yang terkandung dalam suratul Baqarah mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yang pertama, kalau Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Para ulama sepakat huruf-huruf seperti ini disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang harus dibaca per huruf, tidak boleh dibaca per kata. Huruf-huruf yang tidak bisa menjadi kata karena ketika membacanya harus disebutkan satu persatu hurufnya. Yang para ulama berbeda pendapat tentang makna dari alif lam mim, alif lam ra, shad, nun dan sebagainya. Pendapat yang pertama, para sahabat menganggap bahwasanya alif lam mim, alif lam ra, nun dan sebagainya itu adalah mutasyabihat. Ayat-ayat yang hanya Allah saja yang mengerti makna dan hikmahnya. Tetapi ada juga sebagian ulama yang mencoba mencari tahu makna yang terkandung dalam huruf-huruf seperti ini. Ada yang mencoba mencari tahu dari setiap hurufnya. Misalnya bapak-bapak kalau membaca tafsir Al-Qurtubi, maka Imam Al-Qurtubi akan menyitir beberapa pendapat dari para sahabat maupun ulama-ulama sesudahnya tentang makna alif lam mim. Misalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menganggap alif lam mim itu kependekan dari alifnya itu adalah Allah, lamnya itu adalah latif, mimnya itu majid. Jadi Allahu latifun majid. Allah itu maha lembut, lagi maha perkasa. Wallahu a'lam.
Ini pendapat sebagian ulama mencoba mencari makna dari setiap huruf. Tetapi ada juga yang tidak mencoba mencari makna per huruf, tetapi mereka hanya mencukupkan dari hikmahnya. Apa sih hikmah Allah Subhanahu wa taala mengawali beberapa surat dengan kumpulan huruf-huruf saja, tidak menjadi sebuah kata atau kalimat? Para ulama mengambil hikmah. Huruf-huruf ini adalah huruf-huruf hijaiyah. Yang huruf-huruf ini adalah komponen dasar dalam bahasa Arab yang pasti dipahami juga oleh orang-orang Arab musyrik maupun kafirnya, yang kemudian mengundang perhatian mereka, menunjukkan Al-Quran ini meskipun hanya susunan huruf-huruf hijaiyah, nyatanya kalian tidak bisa membuat yang semisalnya atau lebih hebat darinya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan al-huruf al-muqatta'ah dalam beberapa surat untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran dari segi linguistik. Ini sikap para ulama yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama mengamati, meskipun Al-Quran itu hakikatnya dekat, tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggunakan kata tunjuk yang jauh. Kenapa? Karena kata tunjuk yang jauh itu identik dengan sesuatu yang tinggi, terhormat, mulia. Kayak ibarat raja, biasanya duduknya tidak setara dengan bawahannya, dia berada di atas karena kemuliaannya. Demikian juga Al-Quran karena mulia, maka kata tunjuknya bukan ini tetapi itu. Dan ini juga dipakai oleh orang-orang Arab ketika menunjukkan sesuatu yang mulia atau seseorang yang mulia, meskipun hakikatnya dekat tapi nanti mereka menggunakan kata tunjuk jauh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Alkitab, salah satu nama dari Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, apalagi ketika surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran itu belum dikumpulkan, belum menjadi kitab, belum menjadi buku. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kitab? Karena Allah ingin menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan. Yaitu apa? Yang awalnya Al-Quran cuma lembaran-lembaran, bakal dikumpulkan jadi satu, menjadi sebuah kitab, menjadi sebuah buku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan keistimewaan dan mukjizat Al-Quran, yaitu apa? La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Raib itu sinonimnya adalah syak, keraguan. Para ulama mengatakan maknanya adalah Al-Quran itu tidak bisa diragukan dari segala sisi. Dari lafalnya tidak ada yang salah. Dari beritanya tidak ada yang salah. Kalaupun berita-berita dari Al-Quran itu ada yang belum terjadi, bukan bermakna tidak terjadi. Karena kejadian itu terbagi menjadi 3. Ada kejadian yang sudah terjadi, ada kejadian yang sedang terjadi, dan ada kejadian yang akan terjadi. Ketika Al-Quran bicara tentang hari kiamat, tidak bisa diingkari karena memang belum terjadi. Sedangkan berita-berita yang lain sudah terjadi atau sedang terjadi. Sehingga sebagai orang beriman, tidak bisa menuntut kebenaran dari Al-Quran itu harus sudah 100% dalam pandangan kita. Kalau yang sudah terjadi dan sedang terjadi saja sudah dibuktikan, misalnya persentasenya sudah 70%, maka yang akan terjadi misalnya hari kiamat, hari kebangkitan, surga dan neraka, yang persentasenya 30% dari Al-Quran, apa sulitnya bagi kita untuk menerima yang 30% sehingga keyakinan kita itu menjadi 100%. Paham ya? Kaitannya dengan perkara-perkara yang gaib, ada yang belum terjadi, bukan bermakna itu berita bohong, tapi karena belum waktunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan salah satu fungsi Al-Quran, yaitu apa? Huda.
sebagai petunjuk. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk nakirah, bentuk undefinitif, di mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk secara umum. Seluruh kebaikan itu ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Meskipun kemudian petunjuk itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau kita lihat lafal di dalam Al-Quran, kata huda itu ada dua bentuk. Yang di dalam suratul Baqarah hudal lil muttaqin, dalam surat yang lain hudal linnas. Apa bedanya hudal lil muttaqin dan hudal linnas? Kalau petunjuk untuk manusia menunjukkan aslinya, asalnya Al-Quran itu untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Cuma untuk surat ini Allah mengkhususkan orang-orang bertakwa. Karena hanya orang bertakwa saja yang bisa mengambil faidah dari Al-Quran. Yang tidak bertakwa meskipun membaca tetapi tidak bisa mengambil faedah. Yang tidak bertakwa, yang meskipun dia membaca tapi kalau dia tidak bertakwa, tidak menambah keyakinan, malah justru bisa timbul keraguan. Maka saya tidak heran kalau kemudian ada orang-orang yang ngakunya sebagai muslim, bukannya kemudian membenarkan ajaran-ajaran Al-Quran, tapi malah kemudian meragukan Al-Quran, bahkan sampai level menghina Al-Quran. Banyak dosen-dosen di universitas Islam yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Al-Quran itu perlu banyak revisi supaya bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara yang berkata seperti itu adalah yang sekarang menjadi imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Seorang guru besar tafsir tapi justru mengatakan Al-Quran itu perlu banyak revisi karena tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Bahkan banyak dosen-dosen di universitas Islam yang kemudian bukannya mengagungkan Al-Quran tetapi menghina Al-Quran. Seperti mereka mengatakan Al-Quran itu adalah produk budaya. Kalau produk budaya berarti hanya tertentu saja. Misalnya ketika Al-Quran bicara tentang jilbab, mereka kemudian giring penafsirannya, ya wajar. Ayatnya tentang jilbab karena ditujukan kepada perempuan-perempuan Arab saja yang tinggal di daerah yang panas. Supaya kulit mereka terlindung dari panas atau dinginnya malam, maka bagusnya sih pakai baju yang panjang, baju yang menutupi. Tapi kalau kemudian iklimnya berbeda, cuacanya berbeda, maka Al-Quran yang berbicara tentang ayat tentang jilbab tidak berlaku. Wal'iyadzubillah. Itu muncul dari lisan-lisan orang-orang yang menjadi dosen-dosen di universitas Islam. Bahkan mata kuliah yang mereka ampu itu adalah mata kuliah pelajaran agama Islam. Wal'iyadzubillah. Maka saya masih teringat dengan perkataan mendiang Ustadz Mu'inuddinillah Basri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau itu mengatakan kalau nyekolahkan anak untuk belajar agama, saya sarankan jangan di universitas Islam yang ada hubungannya dengan pemerintah. Kenapa? Potensi liberalnya besar. Bahkan beliau sendiri meskipun mengajar di UMS tapi tidak nyaman dengan teman-teman dosen yang lain. Kenapa? Liberal. Seringkali keberadaan beliau itu dijadikan olok-olokan karena beliau termasuk ulama yang membela Al-Quran, membela Islam dan sebagainya. Nah, dosen-dosen lain itu kemudian kiblatnya ke barat. Menjadi dosen agama Islam tapi malah menjadikan Islam sebagai bahan olok-olokan. Dan buktinya sudah terlalu banyak. Misalnya ketika kita ingat dulu di tahun 2000-an di universitas yang sekarang kita nyebutnya Universitas Sunan Gunung Jati Bandung. Ada kasus pelafalan anjing hu akbar. Penyelewengan dari kata Allahu Akbar. Mereka kemudian memprovokasi mahasiswa-mahasiswa baru, kita sedang berada di area bebas Tuhan. Kemudian kampus Islam di Surabaya, di sekitar
Tahun sebelum pandemi itu kemudian Fakultas Usuluddin mengusung spanduk dengan tema Tuhan yang membusuk. Kalau kemudian kalimat-kalimat ini muncul dari fakultas-fakultas yang tidak ada hubungannya dengan Islam, oke lah. Mereka tidak belajar Islam, nggak paham. Tapi kalau yang menjadi hal yang memprihatinkan, menggelikan, kalau kemudian munculnya dari fakultas-fakultas yang katanya ingin belajar Islam secara mendalam. Maka perkataan Ustadz Mu'inuddinillah ini 50% saya amini. Yang 50% tetap saya menambahkan, ya masih ada sih kampus-kampus Islam di Indonesia yang kalau kita menitipkan anak-anak kita untuk belajar di tempat-tempat itu, maka belajar Islamnya dengan belajar Islam yang benar dan bertujuan untuk membela Islam. Misalnya, ya nggak usah jauh-jauh, misalnya di Jember itu kan ada sekolah tinggi Imam Syafi'i. Kemudian di Jakarta dan di beberapa kota itu ada Limpia dan sebagainya. Yang meskipun ujian dari masyarakat kepada kampus-kampus seperti ini nanti ujung-ujungnya satu, kampus Wahabi. Gitu ya. Jadi kalau kemudian belajarnya benar, siap-siap akan dipredikatkan Wahabi. Tapi kalau berani nyeleneh, maka tidak akan ada predikat Wahabi yang nempel kepada dia. Maka siap-siap kalau orang itu berpegang kepada sunnah, kata Nabi, seperti orang yang menggenggam bara api. Gitu ya. Tidak mudah, tidak mungkin tidak ada godaannya. Pasti penuh dengan godaan, ujian, dan rintangan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kata al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Takwa itu apa sih? Mencari perlindungan. Dari kata waqoyaki wikoyatan yang artinya perlindungan. Sedangkan secara istilah, takwa itu adalah mencari sebab-sebab supaya kita terlindung dari api neraka jahanam. Jadi kalau dilihat dari definisi ini, takwa itu bentuknya variatif, bentuknya banyak. Ada di antara kita berusaha untuk melindungi diri kita dari api neraka dengan sholat. Maka sholat itu adalah bentuk ketakwaan. Bahkan begitu pentingnya takwa, sampai-sampai Nabi itu mengatakan ittaqon naro walau bisyaqit tamroh fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Hendaknya kalian mencari pelindung dari api neraka meskipun dengan kurma yang dibelah. Maksudnya sedekah yang sedikit banget. Kurma itu umumnya diberikan dalam bentuk utuh bijiannya. Tapi karena mungkin kita sendiri juga lapar, tapi juga ingin berbagi. Akhirnya kurma itu kita bagi dua. Separuh kita makan, separuh kita berikan. Maka Nabi mengkategorikan itu sudah tindakan kalian mencegah diri kalian dari api neraka. Kalau nggak bisa, maka ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Berzikir, memuji Allah dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa ciri atau sifat orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Seperti apa? Allah sendiri itu gaib. Para malaikat itu gaib. Alam barzah itu gaib. Akhirat itu gaib. Surga neraka itu gaib. Bahkan mayoritas perkara di dalam Islam itu adalah perkara yang gaib. Gaib itu apa sih? Gaib itu adalah perkara atau hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kenapa? Karena keagungannya. Karena memang Allah menginginkan supaya tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Atau menunggu waktunya supaya nanti baru bisa dilihat. Itu makna gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas sholata, dan mereka mendirikan sholat. Kata-kata di dalam Al-Quran berkaitan dengan sholat itu ada dua macam. Yang pertama ditempelkan dengan kata mendirikan, yang kedua tidak. Kalau tidak ditempelkan dengan kata mendirikan, berarti sholat dari dalam Al-Quran itu maknanya doa. Karena sholat itu secara bahasa artinya doa. Tapi kalau ditempelkan dengan kata mendirikan, maka para ulama sepakat berarti bukan cuma sholat biasa, harus memenuhi perkara-perkara supaya
sholatnya itu sempurna. Misalnya menyempurnakan syarat dan rukunnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, mencoba untuk khusyuk, mencoba untuk memahami makna dari setiap kata yang dia lantunkan tatkala dia sedang sholat. Maka orang yang seperti itu kategorinya adalah orang yang mendirikan sholat, bukan cuma sholat biasa. Kemudian ciri atau sifat yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepada mereka, mereka kemudian menginfakkan. Infak di sini bentuknya umum, maka para ulama mengatakan berarti maknanya infak yang wajib ataupun infak yang sunnah. Karena infak itu ada dua, ada infak yang wajib, ada infak yang sunnah. Infak yang wajib itu apa? Misalnya zakat. Zakat itu orangnya dibatasi penerimanya, dikeluarkannya juga ada aturannya. Kemudian ada benda-benda yang dikategorikan benda-benda zakat, ada juga yang bukan benda-benda zakat. Berarti ada aturannya, kadarnya. Yang kedua, contoh infak yang wajib itu apa? Memberikan nafkah, khususnya kepada keluarga. Dan keluarga itu jangan cuma dianggap istri dan anak. Kalau kita masih punya orang tua, khususnya kita adalah laki-laki, perhatikan nafkah kita juga kita berikan kepada orang tua apabila orang tua itu sudah tidak berpenghasilan. Apabila orang tua itu sudah tidak punya harta lagi. Tapi kalau orang tua kita masih berpenghasilan, masih punya harta, tidak butuh dengan nafkah dari kita, maka kita tidak memberikan, tidak mengapa. Tapi kalau kemudian mereka sudah tidak berpenghasilan, tidak punya harta untuk keperluan hidup sehari-hari, maka wajib bagi anak laki-laki, kalau di dalam keluarga itu ada anak laki-laki, untuk memberikan nafkahnya kepada keluarga. Nah, kalau kaitannya dengan nafkah, nggak ada batasannya. Beda dengan zakat yang ada kadarnya, ada persentasenya. Tapi kalau untuk nafkah kepada keluarga nggak ada. Dan yang kedua ada infak yang sifatnya sunnah. Nah ini banyak, misalnya wakaf, hadiah, kemudian sedekah dan sebagainya, termasuk di dalam ayat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kepada kita, harta kita semuanya kita infakkan. Kenapa? Di dalam ayat ini Allah menggunakan min. Kata min di sini maknanya litaba'id, untuk menunjukkan sebagian, bukan seluruhnya. Kita perhatikan zakat kita itu nggak ada ya zakat sifatnya 100%. Nafkah kita itu juga Allah memperbolehkan dirimu sendiri juga punya bagian, nggak masalah. Saya sendiri ketika punya penghasilan 100% tidak saya berikan kepada istri, tapi cuma sekian persen. Saya menganggap sebulan istri saya butuh sekian, maka sisanya kemudian saya pakai sendiri. Kenapa? Karena nafkah itu tidak sampai harus 100%, meskipun kalau 100% juga nggak apa-apa. Ada orang yang bilang, tanda orang sudah menikah itu adalah kalau dia jajan nanti yang bayar istrinya. Saya termasuk yang malu, Pak. Saya itu harus pegang uang. Jadi kalau jajan kepada istri, saya yang bayarin. Saya kalau melihat ada seorang laki-laki dengan istrinya jajan, yang bayar istrinya itu saya kemudian agak risih. Gitu ya. Saya tidak berani mengatakan itu salah, cuma bagi saya pribadi saya risih. Jadi saya tetap harus pegang uang, haknya istri saya kemudian juga tetap saya berikan. Gitu ya. Selain itu juga tidak bisa dipungkiri, saya juga punya keperluan dan kepentingan yang akan ribet kalau kemudian butuh sewaktu-waktu harus minta kepada istri terlebih dahulu karena dia bendaharanya dan sebagainya. Saya dengan istri itu sudah sepakat untuk jatahmu bulanan ini, aku pegang sekian dan sisanya ini tolong kamu tabung. Entah untuk keperluan tambahan dirinya, diri saya atau mertua dan sebagainya. Jadi ada kesepakatan mengatur uang dalam rumah tangga. Itu lebih baik daripada kemudian bagi saya pribadi kayaknya kurang pas kalau kemudian 100% diberikan kepada istrinya, yang megang istrinya dan sebagainya.
Karena sepengetahuan saya ya, yang lebih boros tuh laki-laki apa perempuan, Pak? Ibu-ibu aja alhamdulillah mengakui. Perbedaan laki-laki dan perempuan tuh apa? Dikataan. Laki-laki tuh pingin, tapi kalau perempuan pinginan. Laki-laki tuh bisa bosen, tapi kalau perempuan bosenan. Kalau sudah ada timbuhan an ini malah berbahaya. Gitu ya. Tapi ya kalau kemudian bisa ada kesepakatan, ada komitmen dan sebagainya itu lebih baik. Gitu ya. Sebagaimana saya mendapati sendiri, Nabi itu ternyata juga pegang uang soalnya. Beliau memberikan nafkah kepada keluarganya, iya. Tapi nyatanya beliau itu ketika ingin berinfak bersedekah, nggak harus minta kepada istrinya dulu sebagai bendahara, enggak. Berarti saya kemudian niru Nabi, di mana laki-laki atau suami itu juga boleh untuk memegang uang sendiri. Tip. Kemudian yang selanjutnya, Allah membuat pemisah sifat-sifat orang bertakwa, meskipun kalau di total tetap ada 5 dari ayat pertama sampai ayat 7. Sifat atau ciri orang bertakwa yang keempat itu apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, yaitu mengimani apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelumnya. Para ulama mengamati Al-Quran itu turunnya belakangan. Tapi uniknya ayat ini Al-Quran malah didahulukan. Mengimani Al-Quran dan iman kepada kitab-kitab sebelumnya. Harusnya kan kalau pakai urutan, iman kepada kitab sebelum Al-Quran dulu, baru kemudian Al-Quran. Tapi ayat ini dibalik. Kenapa? Para ulama tafsir mengatakan tujuannya untuk menekankan Al-Quran itu sebagai muhaimin dan nasih. Al-Quran itu sebagai penguji apakah kitab-kitab sebelumnya itu masih layak atau dibenarkan. Dan yang kedua untuk menghapus hukum-hukum yang dulu mungkin berlaku, sekarang sudah tidak berlaku. Maka penegasnya ditunjukkan oleh Allah dengan didahulukan. Kemudian Allah melanjutkan ciri atau sifat orang bertakwa yang kelima itu apa? Wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yakin terhadap akhirat. Akhirat tadi sudah kita bahas, termasuk perkara yang gaib. Tapi kok kemudian disebutkan lagi karena seringkali manusia itu lupa. Maka Allah ingatkan kembali. Yang kedua untuk menunjukkan dahsyatnya akhirat. Sampai kemudian Allah sebutkan lagi dengan posisi sendirian. Dan kaitannya dengan akhirat bukan cuma dengan lafal mengimani, tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan lafal meyakini. Kalau bicara tentang iman dan yakin, memang lebih tinggian iman daripada yakin. Tapi kata yakin itu seringkali oleh para ulama diberikan penjelasan, yakin itu juga dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kadang-kadang belum sampai tingkat global baru, sampai parsial saja, itu sudah cukup membuat orang itu baik. Maknanya gini, kalau perkara akhirat itu meskipun bapak, ibu, dan saya seluruhnya 100% belum memahami, baru mungkin 5% yang paham, itu sudah cukup membuat kita itu paham. Baru yakin saja udah bikin kita jadi baik, apalagi sampai mengimani. Paham ya? Jadi Allah menghadirkan kata mengimani, meyakini bukan tanpa sebab. Karena baru yakin saja kita sudah baik, apalagi sampai level paling tinggi yaitu mengimani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang seperti itu, maka mereka berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Para ulama mengatakan hidayah atau petunjuk itu ada 2 macam. Yang pertama ada namanya hidayatul irsyad. Petunjuk untuk menjelaskan. Seperti yang dilakukan oleh para nabi, para ulama itu mereka menjelaskan supaya orang itu tidak tahu jadi tahu, yang belum paham jadi paham, yang belum mengamalkan menjadi mengamalkan. Itu namanya hidayatul irsyad. Yang kedua namanya hidayatul taufik.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan seseorang untuk mengamalkan apa yang sudah dia pahami. Nah, untuk ini cuma Allah yang bisa. Kalau untuk yang pertama, mungkin setiap orang bisa menjelaskan Islam. Tapi kalau untuk yang kedua, cuma Allah yang bisa melakukan. Kenapa? Meskipun dia Muslim, meskipun dia baca Al-Quran, belum tentu dia mengamalkan isi Al-Quran. Yang bisa menggerakkan orang ini bisa mengamalkan Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang meskipun belum sampai derajat ustadz, tapi mohon maaf, amalnya itu bahkan terkesan lebih baik daripada yang dilakukan ustadz-ustadz. Kenapa? Tanpa syarat. Keikhlasannya luar biasa. Ketika melakukan kebaikan tanpa pikir panjang dan sebagainya. Sehingga ada orang-orang yang ketika Allah berikan kepada dia hidayatul taufik, kemampuannya bisa melampaui orang-orang yang mungkin punya kemampuan hidayatul irsyad. Jadi jangan remehkan hal yang kedua, karena hal yang kedua ini yang campur tangan langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpindah menceritakan sifat-sifat orang kafir, kesudahan mereka, sekaligus ini menjadi tasliyah atau penghibur hati Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW kita ketahui 13 tahun berdakwah di Mekah itu, pengikut beliau itu cuma sekitar 100-an. Pendakwah sekali bernabi yang masuk Islam cuma sekitar 100-an. Menunjukkan hati orang-orang Mekah itu begitu keras untuk menerima kebenaran. Maka hal ini kemudian membuat Nabi itu sedih. Jangan-jangan ada yang salah dari cara beliau berdakwah. Tapi kemudian Allah memberikan informasi, enggak. Bukan kamu yang salah. Tapi memang orang kafir dalam golongan kedua itu tidak akan merespon peringatan darimu. Meskipun argumen yang kamu sampaikan itu sudah begitu banyak, sudah begitu kuat. Mohon maaf ya, ayat yang ke-6 ini jangan selalu dijadikan dalil kalau Bapak mendakwai seseorang, dia belum menerima, langsung Bapak bacakan ayat ini. Ada orang kita perintahkan untuk berhenti bermaksiat, berbuatlah ketaatan. Susah diajak, kemudian langsung Bapak bacakan ayat ini. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim andartahum alam tundirhum la yu'minun. Enggak, gitu ya. Para ulama mengatakan orang kafir itu ada dua macam. Ada orang kafir yang kelak bakal menerima Islam. Tapi ada juga orang kafir yang model kedua. Sampai mati pun tidak akan menerima Islam. Maka Allah di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7 ini menceritakan model orang kafir yang kedua. Ayat ini jangan kemudian dijadikan dalil bagi bapak dan ibu untuk mudah menyerah tatkala mendakwai orang kafir untuk kenal Islam, untuk masuk Islam. Orang kafir itu butuh waktu, butuh momen untuk berpikir apakah ajaran Islam itu sesuai dengan logika dia, sesuai dengan keinginan dia dan sebagainya. Maka jangan harap hari ini didakwai, hari ini juga masuk Islam, nggak bisa. Orang sekali bernabi saja Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi yang bisa memberikan hidayah itu adalah Allah sesuai dengan keinginan Allah. Orang sekali bernabi saja nggak bisa memberikan hidayah, kecuali hidayatul irsyad saja, menjelaskan. Tapi kalau kemudian hidayah sampai bisa menerima Islam, mengamalkan Islam, itu cuma Allah saja yang bisa melakukan. Maka orientasi kita dalam berdakwah itu apa? Orientasi kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah sehingga kita nanti di akhirat sudah lepas dari tanggung jawab untuk berdakwah. Yang kedua, supaya kita itu kemudian memiliki harapan untuk bahagia bersama. Saya kemarin itu dapat curhatan dari teman saya. Teman saya itu profesinya tukang angkut motor roda 3.
Jadi dia tukang angkut-angkut motor roda 3. Tapi dia itu Allah karuniai kemampuan menggerakkan masjid itu cepat, bagus. Dimanapun dia tinggal, masjid yang dia beraktivitas di dalamnya itu nanti bakal maju, bakal bagus. Dia bukan orang kaya, tapi dia bisa menggerakkan orang-orang kaya untuk bersedekah, berinfak untuk masjid. Akhirnya masjid ada kegiatannya, ada fasilitasnya. Sampai kemudian terakhir dia berdomisili di Polokarto. Dia kemudian melihat ada masjid milik kelurahan yang eman-eman kalau kemudian tidak ada kegiatannya. Ya karena memang dia terbiasa menggerakkan masjid, dia orangnya supel, cepat kenal dan sebagainya, dia kemudian bisa dalam waktu singkat mengumpulkan uang sekitar 20 juta. Maka fasilitas yang awalnya di masjid nggak ada jadi ada. Di antaranya kayak gini nih. Dulu kajian tuh pasti ustadznya lesehan di bawah, bahkan meja kecil di bawah pun nggak ada. Kayak pengajian di rumah-rumah gitu ya, nggak ada mejanya sama sekali. Tapi kemudian diadakan, meja ada, kursi ada. Sound system yang masjid itu identik dengan sound system seadanya, itu kemudian bisa model wireless yang bagus. Bahkan dalam waktu singkat, masjid itu kemudian ada 2 LCD yang terpasang. Subhanallah. Kemudian dia punya program kegiatan dalam 1 pekan tuh gini. Dia manfaatkan masyarakat yang potensinya menengah ke bawah, mungkin duit nggak bisa, tapi bisa bantu makanan, dikumpulin. Akhirnya jadi banyak juga. Kan bagus dan benar. Orang seperti ini, waliyadzubillah, ternyata ya ada juga yang ngikut. Yang ngikut nggak main-main. Ketua dan wakilnya. Dengan sebuah hal yang menggelikan. Merasa tersaingi dengan orang baru. Merasa tersaingi dengan orang yang lebih muda. Jadi mohon maaf ya, saya termasuk orang yang tidak heran. Masih banyak umat Islam tuh terjangkit penyakit kayak gini. Punya penyakit pengen masuk surga sendirian. Padahal di antara misi dakwah itu apa sih? Surga itu begitu luas, Pak. Kita semua masuk surga saja, surga itu masih luas. Tidak akan sempit dengan keberadaan kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan luasnya surga kan wajannatin arduhas samawati wal ardh. Kata yang Allah gunakan tuh ard. Ard itu artinya apa? Lebarnya. Bukan luasnya. Kalau luas itu bahasa Arabnya wus'un. Tapi Allah menggunakan kata lebar. Kalau lebarnya saja langit dan bumi, terus panjangnya surga itu kayak apa? Menunjukkan surga itu begitu luas. Sebanyak-banyaknya manusia dimasukkan surga semua, surga tetap masih longgar. Maka hilangkan penyakit-penyakit dan sikap-sikap seperti ini. Maka saya berharap ya, Bapak Ibu kalau habis sholat itu kemudian merenung. Tadi saya sholat itu maknanya apa, hikmahnya apa. Kenapa sih sholat kemudian lebih bagus berjamaah dibandingkan tidak? Di antara hikmah kita sholat berjamaah itu apa? Takliful qulub. Biar hati kita itu bersatu. Yang tidak kenal jadi kenal, yang dulu bermusuhan moga-moga berdamai, dan ketika sudah berdamai yuk bikin kegiatan bareng untuk memajukan masjid. Maka saya kemudian ya sedih juga melihat kondisi teman saya seperti ini. Dia itu dipakai loh di mana-mana, diakui di mana-mana, orangnya supel, kerjanya cepat karena memang terbiasa kerja keras. Dan tanpa pamrih. Saya melihat kalau beliau itu orientasinya dunia. Beliau kan kemudian dituduh pengen menguasai masjid. Saya sendiri kemudian yang kenal beliau sudah bertahun-tahun menyimpulkan menguasai masjid gimana wong dia orang baru. Ngontrak di situ. Caranya menguasai masjid gimana? Yang kedua, masjid di Polokarto itu nggak ada bandingnya dibandingkan masjid ketika domisili sebelumnya. Sebelumnya itu beliau ngurus masjid MUI. Yang ngurus pengajian di hari Ahad dengan jumlah jamaah sekitar 600 orang. Itu beliau. Kalau beliau kemudian orientasinya duit, bisa saja setiap pekan tuh infak dari 600 jamaah ini beliau kantongin sendiri bisa. Atas nama saya yang menggerakkan, saya yang bikin kegiatan, bisa saja.
Tapi saya dapat laporan sedikit pun Mas Kris ini tidak menerima. Bahkan tidak mau menerima. Ikhlas banget orang ini. Tapi eman-eman, ya namanya orang mungkin kualitasnya tinggi ya. Semakin tinggi kualitas seseorang, semakin berat ujiannya. Saya kemudian mendoakan moga-moga beliau sabar, beliau kemudian istiqomah, dan orang-orang yang menfitnah beliau, ngikut beliau itu kemudian dapat hidayah. Ya kalau kemudian masjid modelnya kayak gini ya nggak bakalan maju. Mau sampai kita itu studi banding ke Jogokarian setiap pekan sekali. Kalau model hati kita masih seperti orang-orang ini sikut sama lain, curiga dan sebagainya, nggak bakalan jadi Jogokarian kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi kalau kemudian hati itu terikat, hati itu tulus, siap menerima orang yang lebih hebat daripada kita. Karena kalau kita itu tidak bisa menerima orang yang lebih hebat daripada kita, saya cuma bisa mengatakan satu, berarti hati bapak ibu bermasalah. Bapak ibu nimbrung di masjid tujuannya bukan karena Allah, tujuannya untuk dipuji. Akhirnya apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian mundur dari kepengurusan resmi, main di belakang layar. Saya tetap kagum, beliau bukan orang yang mutungan. Tapi tetap membantu, mensupport kegiatan masjid itu, tapi sekarang di balik layar. Daripada nanti kalau saya terlalu kelihatan menjadi fitnah. Waliyadzubillah. Agama lain begitu solidnya, ada orang Islam baru bikin soft aja udah bertengkar satu sama lain dan sebagainya. Waliyadzubillah, malu. Saya kadang-kadang mikir ya, orang kalau dalam kebaikan itu kok cobaannya berat banget. Tapi kalau dalam keburukan, rapi banget, kompak banget. Apakah kemudian supaya kita kompak, yuk kita nggak usah jadi orang benar saja, jadi orang sesat yuk. Saya kemudian sampai membayangkan seperti itu. Salah satu kelompok yang kemudian difatwakan sesat oleh MUI zaman dulu kan ada kan. Di setiap kampung ada, identik dengan nomor 354. Itu solid banget Pak. Apakah kemudian kita juga harus sesat dulu baru kemudian solid? Waliyadzubillah. Saya sampai membandingkan yang sesat solid, yang nggak sesat malah nggak solid. Ini kemudian problemnya di mana? Untuk mensolidkan. Karena ternyata ya itu tadi, kalau hati itu belum benar, sholat kemudian tidak diresapi maknanya, sholat tidak direnungkan nilai-nilai filosofi dalam setiap bacaan dan gerakan, ya udah, nggak ada kualitasnya kita itu sholat. Mau jidat kita sampai hitam, lutut kita kapalan, kaki kapalan dan sebagainya. Kalau kemudian tidak ada upaya untuk memahami, longgar dada, mendorong orang untuk lebih bagus daripada kita, itu nggak bakalan maju Pak. Lihat Nabi itu kan Nabi dan Rasul. Orang yang nggak mungkin bisa didahului oleh siapapun. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Nabi mendorong para sahabat untuk menjadi insan-insan terbaik. Bahkan para ulama mengatakan, tidaklah Nabi meninggalkan para sahabat. Kecuali para sahabat itu punya kemampuan untuk mimpin dunia. Saya ulangi ya, para ulama menyimpulkan, tidaklah Nabi itu wafat, kecuali kemampuan para sahabat itu sudah bisa untuk mimpin dunia. Bukan cuma mimpin Arab, bukan cuma mimpin Mekah dan Madinah. Dunia. Karena kita ambil sampel saja orang sekualitas Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Di zamannya seandainya beliau itu umurnya lebih panjang, mungkin dunia dikuasai oleh Umar bin Khattab. Tapi dalam waktu sekitar 12 tahun, sepertiga dunia dikuasai oleh Umar bin Khattab. Gara-gara siapa? Didorong oleh Nabi. Gak disikut oleh saudara sendiri. Makanya saya itu menyarankan ya, seandainya masjid itu terpaksanya ada kaligrafinya. Kaligrafinya jangan tentang kaitannya dengan sholat saja. Tapi munculkan perkataan Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi ketika orang ke masjid ingat, saya kumpul dengan saudara saya. Apa pantas sih saya kemudian menyakiti saudara saya? Apa pantas sih saya kemudian acuh kepada saudara saya? Jadi ketika keluar dari masjid, bukan cuma jadi orang yang soleh, tapi juga orang yang muslih.
Soleh itu baik secara pribadi. Tapi kalau muslih itu orang yang soleh secara sosial. Bukan cuma baik pribadi, tapi juga ingin membaikkan orang lain. Nah itu derajat yang lebih tinggi daripada soleh. Maka saya seandainya ditanya, boleh nggak di masjid itu ada kaligrafi? Saya mengatakan kalau memang terpaksanya ada, silahkan. Tapi kalau bagusnya sih jangan cuma ayat tentang sholat, jangan cuma ayat kaitannya dengan masjid, tapi yang paling penting dari Nabi bikin masjid itu apa? Ukhuwah. Nabi itu ketika sampai ke Madinah bikin Masjid Nabawi. Setelah itu beliau melakukan apa? Melakukan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Belajar dari Muhajirin dan Ansor, lihat. Nabi mendidik para sahabat Ansor untuk menerima kelebihan-kelebihan orang Muhajirin. Dan orang Muhajirin dididik oleh Nabi untuk menerima kelebihan orang-orang Ansor. Bahkan Nabi sampai mengatakan, barang siapa yang mencintai Muhajirin dan Ansor, maka dia telah mendapatkan cintaku. Dan barang siapa yang membenci Muhajirin dan Ansor, maka dia telah mendapatkan rasa benciku. Menunjukkan Nabi itu meredam, mencegah jangan sampai ada merasa lebih hebat. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya, orang Muhajirin dorong terus orang Ansor dorong terus orang Muhajirin. Subhanallah, dorong-dorongan. Bukan kemudian sikut-sikutan. Kalau kemudian tampil kelihatan hebat, mohon maaf itu ujian. Paling enak tuh kalau kemudian kita hebat, orang nggak tahu. Kenapa? Karena berarti Allah menyelamatkan kita dari sifat sombong, Allah mengikhlaskan hati kita, berarti yang kita lakukan itu pasti diterima oleh Allah. Yang Bapak lakukan hebat, orang nggak tahu, itu luar biasa. Tapi Bapak melakukan sesuatu hebat, orang sampai tahu, mohon maaf itu malah berbahaya. Potensi takaburnya besar. Sekali Bapak sombong, waliyadzubillah, sehebat apapun akan jatuh serendah-rendah. Maka konon, saya jadi teringat tatkala Nabi itu masuk ke kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah. Sikap yang Nabi ambil itu apa? Beliau nunduk. Beliau datang mengepung kota Mekah. Dalam kondisi di mana orang harusnya bangga. Akhirnya aku bisa menguasai kampung halamanku sendiri. Akhirnya musuhku takut kepadaku. Tapi Nabi kemudian mencegah dirinya supaya tidak sombong. Nabi itu nunduk. Nunduk terus. Di mana posisi harusnya ketika orang menang tuh membusung dadanya. Tapi Nabi nunduk terus. Kenapa? Beliau khawatir tentang yang namanya kesombongan. Jadi mohon maaf kalau Bapak dan Ibu niat untuk memajukan masjid ini atau masjid di tempat masing-masing, tolong ya dijaga hati. Yang kedua, harus terima orang lain itu lebih hebat daripada kita. Saya kalau dengar perkataan Pak Jarod, bapak-bapak yang lain tuh adem. Pak Jarod dan bapak-bapak yang lain tuh termasuk bapak-bapak yang tahu diri. Saya tidak tahu IT, serahkan kepada Mas Tom. Saya kemudian kurang dalam masalah ini, serahkan kepada yang lain. Itu ucapan bukan dari sembarang orang. Karena seringkali kita mendapati orang tuh kayak bangga bayi. Kayak merasa bisa melakukan segalanya, meremehkan orang dan sebagainya. Mohon maaf, nggak bakalan maju. Jangankan maju, mungkin tenar sedikit kemudian hilang. Kenapa? Menunjukkan Allah tidak ridho. Baik, demikian Allah Subhanahu wa taala kemudian menutup dengan perkataan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Allah kemudian menyebutkan sebabnya. Kok bisa orang kafir model kedua itu tidak menerima peringatan? Pertama karena Allah telah mengunci, menutup hati mereka. Allah kemudian juga mengatakan karena di pandangan dan pendengaran mereka itu ada pelindungnya. Para ulama memperhatikan kata kulub, hati, didahulukan daripada pendengaran dan penglihatan, yang padahal pendengaran dan penglihatan itu lebih terlihat. Hati tidak terlihat. Itu ternyata ada hikmahnya. Allah mengatakan hati terlebih dahulu karena hati itulah yang menentukan tindakan. Bahkan para ulama banyak yang mengatakan hati itu adalah malikul a'dha. Dia adalah raja anggota tubuh.
Anggota tubuh kita ini ingin bergerak, ingin melakukan sesuatu, pengendalinya siapa? Hati. Maka Allah kemudian cerita dulu. Nggak nerima peringatan, kenapa? Aku sudah mengunci, menstempel hati mereka. Akhirnya pendengaran dan penglihatan mereka tertutup. Dan konsekuensinya di akhirat apa? Walahum azabun. Bagi mereka itu ada siksa. Siksa di sini untuk sekian kalinya dalam bentuk nakirah. Menunjukkan siksanya macam-macam tingkatannya, macam-macam dahsyatnya. Dan untuk menunjukkan kedahsyatan sebagai penekanan, Allah menambahkan sifatnya azim. Adab tuh dalam bentuk nakirah sudah menunjukkan dahsyat. Untuk menekankan kedahsyatannya, Allah kemudian menambahkan kata azim, yaitu besar atau agung. Wal'iyadzubillah. Inilah beberapa hal yang bisa kita ambil dari suratul Baqarah ayat yang pertama sampai yang ke-7. Moga-moga bermanfaat, moga-moga menjadi refleksi kita. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang bertakwa, atau justru kita itu termasuk di ayat yang ke-6 dan ke-7, yang merupakan ayat yang Allah tujukan kepada orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah tidak menjadikan kita sedemikian. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin sisa waktu 1 atau 2 pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, mohon dijelaskan apa istilah kata ijma, dan yang kedua, di dalam kita mohon pertolongan kepada Allah supaya kita sholat dan sabar. Yang dimaksudkan sholat dan sabar itu apa? Sholat maghrib itu atau sholat sunnah, atau ada sholat khusus untuk memohon pertolongan kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama, apa makna dari kata ijma? Ijma itu artinya kesepakatan, maknanya konsensus. Perkara-perkara dalam agama yang disepakati hukumnya oleh para ulama, khususnya pertama adalah para sahabat. Misalnya para sahabat sepakat saum Ramadan itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Maka tidak ada khilaf di antara para sahabat. Maka kesepakatan itu kemudian disebut dengan ijma. Sholat yang diwajibkan itu 5 waktu. Di luar dari 5 waktu itu maka dihukumi sunnah. Maka itu ijma, kesepakatan. Kesepakatan para ulama yang pertama yaitu para sahabat dan akhirnya ulama-ulama berikutnya. Jadi ijma itu kesepakatan para ulama terhadap perkara agama. Ada yang mereka sepakati, ada juga yang tidak mereka sepakati. Kalau dalam perkara-perkara yang asas, perkara yang usul, para ulama mayoritas sepakat. Tapi kalau perkara-perkara yang sudah cabang, ranting, uruk dan sebagainya, ada di antara para ulama yang berbeda pendapat, tidak sampai ijma tetapi masih khilaf. Yang kedua, apa makna wasta'inu bisabri wassalah? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pendapat mufassir yang paling populer adalah sabar di sini adalah usaha. Mintalah tolong kepada Allah dengan usaha. Dan yang kedua dengan sholat. Sholat di sini bisa bermakna etimologi, bisa bermakna terminologi. Kalau kita ingin minta pertolongan kepada Allah, pertama tunjukkan usaha. Kita itu memang benar-benar butuh pertolongan Allah. Yang kedua, dukung dengan doamu atau dengan sholatmu. Paham ya? Karena Islam itu adalah agama yang realistis. Minta tolong kepada Allah bukan cuma minta, tapi juga ada usaha. Orang supaya bisa dapat kerja gimana? Yang lamar kerja. Nggak cukup dengan berdoa kepada Allah terus, tiba-tiba dia dapat pekerjaan, nggak bisa.
Islam menggabungkan dua. Yang lamar pekerjaan, ya cari pekerjaan, penuhi klasifikasi supaya bisa dapat kerja. Dan yang kedua, jangan lupa berdoalah. Supaya Allah kemudian memberikan kepada kita pekerjaan yang diberkahi, pekerjaan yang benar, bukan pekerjaan yang haram. Jadi pendapat yang paling populer itu, Pak, sabar di sini usaha, sholat di sini bisa bermakna doa, atau maknanya adalah ibadah ritual yang kita lakukan. Karena kaitannya minta kepada Allah tuh harus dengan dua cara. Bukan cuma dengan doa, tapi juga ada usaha. Ketika beberapa nabi yang dikisahkan dalam Al-Quran itu sampai usia senja, belum punya anak, mereka juga tidak hanya berdoa, mereka tetap juga usaha. Misalnya Nabi Zakaria ketika tidak punya anak pada usianya sudah lanjut, dia berdoa kepada Allah, tapi juga usaha. Usaha suami supaya istrinya hamil, supaya bisa punya anak apa? Ya menggauli istrinya. Paham ya? Gak cukup dengan berdoa tiba-tiba istrinya mengandung sendiri, nggak mungkin. Datangi istri sambil berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam. Sholat tadi doa itu Bisa bermakna doa, bisa bermakna ritual. Ya. juga sholat. Ya. Sholatnya sholat sunnah. Ya. Tidak selalu bermakna sholat sunnah. Bisa juga kita itu menyisipkan doa kita, permintaan kita dalam sholat wajib. Kan ada momen di mana ketika kita posisi dalam sholat, doa itu dikabulkan. Yang pertama ketika tasyahud sebelum salam. Itu Pak Margono bagusnya sisipkan doa. Yang kedua setelah sholat. Itu momen juga di mana untuk diijabah doa potensinya besar. Kalau doa itu disisipkan pada waktu sujud, Ya, juga tidak masalah. Karena Nabi SAW pernah bersabda, aqrabu ma yakunu bihil abdu wa baina rabbih wa huwa sajid fa'ksiru bihi du'a. Posisi terdekat antara hamba dengan Allah itu adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sedang sujud. Jadi bisa pas sujud, bisa kemudian setelah tasyahud, atau setelah salat. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Ya. Tapi kalau dari segi kata sebenarnya merubah makna. Kalau kemudian kita pakai lafal bahasa Arab asli, siksa itu ain, dal, alif, ba, adabun. Kalau ditulis dengan huruf Latin A, D, Z, A, B. Tapi mohon maaf, ada bunyi yang mirip yaitu adab. Nah adab itu alif, dal, ba, itu maknanya sastra, bisa bermakna etika, bisa bermakna akhlak. Jadi kalau bisa sih, ya agak fasih dikit. Orang ini dapat adab. Bukan kemudian orang ini dapat adab. Paham ya? Beda antara dal dengan za. Wallahu a'lam. Ya, tapi yang pertama kaitannya dengan qobliyah Jumat. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qobliyah Jumat itu ada yang mengatakan tidak ada. Masalah ini dulu pernah kita bahas karena para ulama berbeda pendapat. Sholat Jumat ini pengganti duhur atau bukan sih? Kalau duhur saja ada qobliyahnya, maka kalau dikatakan sholat Jumat adalah pengganti sholat duhur, berarti ya juga ada qobliyahnya. Tapi kalau kemudian dikatakan sholat Jumat itu bukan sholat duhur, maka
Nabi tidak pernah sholat qobliyah, maka tidak usah. Gitu. Jadi dari awal memang para ulama beda pendapat. Yang melaksanakan qobliyah Jumat dan merutinkan dengan 2 adzan tidak bisa dipungkiri saudara-saudara kita yang matanya Syafi'i, saudara-saudara kita NU itu modelnya kayak gitu. Tapi kalau kemudian yang modelnya adzan 1 kali, khotib sudah naik ke atas mimbar, maka kemudian mereka, saya belum pernah mendengar keterangan atau membaca keterangan dilarang. Cuma bagusnya kalau sudah naik ke atas mimbar memang lebih utama mendengarkan khutbah. Begitu pentingnya mendengarkan khutbah sampai-sampai ketika misalnya sedang adzan pun kebanyakan orang kan nunggu adzannya selesai. Nah, karena pentingnya mendengarkan khutbah, maka meskipun sedang adzan, sholat tahiyatul masjid. Biar apa? Biar dapat dengar khutbahnya utuh. Adzannya selesai, sholat sunnahnya selesai, dapat dengar khutbahnya utuh. Tapi kalau kemudian kita nunggu adzan selesai dulu baru sholat sunnah, misalnya tahiyatul masjid atau bagian qobliyah Jumat, maka nanti eman-eman ada bagian dari khutbah Jumat yang terpotong, tidak utuh kita dengarkan, atau bahkan sholat sambil dengerin khutbah itu bikin gak khusyuk. Paham ya? Wallahu alam. Saya belum mendapatkan keterangan dilarang. Cuma karena pentingnya mendengarkan khutbah itu sampai-sampai kalau mereka tadi sudah sholat tahiyatul masjid cukup. Kalau kemudian pengen nambah sebaiknya nggak usah karena terwakili dengan tahiyatul masjid. Selanjutnya adalah mendengarkan khutbah yang merupakan rukun dalam kegiatan ibadah sholat Jumat itu sendiri. Wallahu a'lam. Demikian ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini waktunya kayaknya matahari cepat bersinarnya ya, gitu ya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kegiatan kita di pagi hari ini. Segala kurangnya mohon maaf. Kita tutup doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.